Pagi itu matahari baru naik di atas atap-atap rumah kecil di kota itu. Jalanan belum terlalu ramai. Di depan sebuah minimarket, seorang pria paruh baya berdiri sambil memegang sapu dan peluit. Namanya Samsul. Bajunya lusuh, sandal jepitnya sudah menipis, tapi di wajahnya ada senyum yang tidak pernah absen. Ia menepuk-nepuk debu di bahunya, lalu melambaikan tangan ke seorang ibu yang baru memarkir motor. "Hati-hati, Bu," katanya pelan sambil membimbing motor itu agar pas di garis putih. "Mundur dikit." "Iya, sip, udah pas." "Makasih ya, Bu Ibu," itu tersenyum. "Wah, makasih Pak Samsul, pagi-pagi udah semangat aja." Samsul terkekeh menatap ke langit yang mulai cerah. "Namanya juga nyari rezeki halal, Bu. Kalau males, nanti nasinya juga males dateng." Beberapa anak sekolah lewat sambil berlarian. Seorang anak kecil berhenti di depannya. "Pak, minta 1.000 dong buat beli minum." Haus banget dari tadi Samsul merogoh sakunya. Hanya ada beberapa koin. Ia tersenyum kecil dan menyerahkan satu. "Nih Dik, tapi jangan lupa doa dulu sebelum minum, ya. Bilang bismillah biar hausnya ikut pergi." Anak itu tersenyum senang dan berlari pergi. Samsul menatap koin yang tersisa di tangannya dan berbisik pelan. "Ya Allah, rezeki memang enggak pernah salah alamat, ya. Selalu aja pas siang makin panas." Samsul duduk di bawah pohon rindang di pojok parkiran. Ia membuka bungkus nasi dari rumah. Nasi putih, tempe goreng, sambal, dan segelas air putih. Ia makan perlahan, sesekali mengusap keringat di dahinya dengan handuk lusuh. Tak ada keluhan, tak ada keluh kesah. Hanya gumaman kecil penuh syukur yang keluar dari bibirnya. "Alhamdulillah, masih ada rezeki buat makan siang. Yang penting halal." Menjelang sore, Samsul pulang mengayuh sepeda ontelnya. Di gang sempit tempat ia tinggal, anak-anak bermain bola sambil tertawa. Rumah kontrakan kayu berdinding triplek sudah tampak dari jauh. Di depan pintu, Siti, istrinya, tersenyum menyambut. "Udah makan, Bang?" "Udah," jawab Samsul. "Tadi dikasih nasi bungkus sama pelanggan di minimarket." Siti tertawa kecil. "Yah, pelanggan minimarket aja perhatian. Istrinya mah kalah dong." Samsul ikut tertawa. "Ih, jangan gitu. Kamu mah yang paling perhatian tiap pagi ngingetin sarapan." Anak mereka, Lala, muncul dari dalam sambil membawa buku gambar. "Ayah, nanti kalau Lala udah gede, Lala mau beliin ayah motor biar nggak capek ngontel." "Yah." Samsul menatap wajah polos anaknya, lalu tersenyum hangat. "Ayah nggak butuh motor, Nak. Ayah cuma butuh Lala jadi anak baik. Itu aja udah cukup buat ayah malam datang dengan sunyi." Lampu minyak menyala di sudut ruangan. Siti dan Lala sudah tertidur, sementara Samsul duduk sendiri di lantai, membuka Al-Quran kecil yang sampulnya mulai sobek. Ia membaca pelan, lalu menengadah. "Ya Allah," bisiknya lembut, "saya nggak minta kaya. Saya cuma minta hati ini dijaga biar nggak tergoda. Rezeki cukup, keluarga sehat, itu aja udah lebih dari cukup buat saya, ya Rob." Di luar, angin malam berhembus membawa suara jangkrik dan desiran daun. Bintang-bintang bertabur di langit. Tak ada yang tahu, malam itu Tuhan sedang menatap seorang tukang parkir sederhana, yang berdoa dengan hati paling jujur. Dan tak ada yang tahu pula bahwa di balik kesederhanaan itu, Tuhan sedang menyiapkan ujian besar untuknya. Keesokan harinya, langit tampak mendung. Udara pagi yang biasanya cerah kini berat oleh awan abu-abu. Samsul tetap datang seperti biasa, menuntun sepedanya ke halaman parkiran minimarket tempat ia bekerja. Angin dingin berembus, membuatnya mengeratkan jaket tipis yang sudah mulai pudar warnanya. Beberapa pelanggan datang dan pergi, tapi suasana hari itu terasa berbeda. Orang-orang tampak terburu-buru, langit makin gelap, dan suara petir terdengar samar di kejauhan. Samsul memandangi langit sejenak, lalu tersenyum kecil. "Kayaknya bakal hujan lagi nih," gumamnya sambil menggeser beberapa motor ke tempat yang lebih teduh. Saat ia tengah menyapu dedaunan yang jatuh di dekat mobil sedan yang baru saja pergi, matanya menangkap sesuatu di bawah ban belakang. Sebuah tas kulit hitam sedikit basah terkena gerimis. Samsul menatapnya beberapa detik, lalu jongkok dan memungut tas itu pelan-pelan. Ia menoleh ke kanan dan kiri, tak ada siapapun di sekitar. Siapa yang naruh tas di sini?" bisiknya. Ia menepuk-nepuk tas itu,
Berat. Resletingnya setengah terbuka. Rasa penasaran mendorongnya membuka sedikit lebih lebar. Matanya langsung membesar. Di dalamnya, tumpukan uang 100 ribuan tersusun rapi dalam plastik bening. Samsul terdiam. Nafasnya tertahan. Tangannya gemetar memegang tas itu. Ya Allah, ucapnya pelan, hampir tanpa suara. Ia menutup tas itu cepat-cepat dan menatap sekeliling lagi, memastikan tak ada yang melihat. Hujan mulai turun pelan. Air menetes di wajahnya, tapi pikirannya berputar cepat. Ia memandangi tas itu lama, wajahnya tegang. 2 miliar rupiah, pikirnya. Uang sebanyak ini bisa lunasin utang, bisa beliin rumah, bisa sekolahin Lala tinggi-tinggi. Ia duduk di kursi kayu dekat pos parkir, menatap tas itu di pangkuannya. Hujan makin deras. Dalam pikirannya, suara istrinya bergema. Yang halal aja bang, rezeki yang haram itu cepat hilang. Kemudian bayangan wajah anaknya muncul, tersenyum polos, sambil berkata, ayah cuman butuh Lala jadi anak baik. Samsul menunduk. Matanya mulai berkaca. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Ya Allah, ini ujian, ya. Bisiknya pelan. Ujian buat hati saya. Hujan terus turun, dan dari jauh suara petir menggema seperti menguatkan kebimbangannya. Ia membuka matanya lagi, menarik napas panjang, lalu berdiri tegak. Bukan milikku, ini bukan milikku, katanya mantap. Ia menatap tas itu untuk terakhir kali, lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik agar tidak basah. Langkah kakinya berat, tapi pasti. Ia berjalan menembus hujan menuju kantor polisi yang berjarak beberapa blok dari situ. Orang-orang memandangnya aneh. Seorang tukang parkir basah kuyup membawa tas hitam di tengah hujan deras. Tapi di matanya ada keyakinan yang tidak bisa digoyahkan siapapun. Sesampainya di depan kantor polisi, ia berhenti sebentar, mengatur napas, lalu mengetuk pintu. Petugas di dalam menatapnya heran. Bapak mau apa? Samsul menunduk sopan. Maaf pak, saya nemuin tas ini di parkiran. Kayaknya punya orang. Isinya uang banyak sekali. Petugas itu saling pandang dengan rekan-rekannya. Mereka memanggil Samsul masuk, membuka tas itu, dan terdiam melihat tumpukan uang di dalamnya. Salah satu dari mereka berkata pelan, Pak, ini jumlahnya bisa 2 miliar lebih. Samsul hanya menatap lantai. Saya cuma takut, Pak, kalau pemiliknya nyari dan saya nggak balikin, nanti saya yang dosa. Salah satu polisi memandangnya lekat-lekat. Bapak kerja apa? Tukang parkir, Pak. Polisi itu tersenyum kecil, lalu menepuk bahunya. Kalau semua tukang parkir kayak Bapak, dunia ini aman, Pak. Samsul tersenyum malu, menunduk. Hujan di luar makin deras, tapi di dalam kantor itu suasana terasa hangat. Di luar, petir menyambar lagi. Seolah langit ingin bersaksi atas kejujuran yang baru saja diperlihatkan seorang pria sederhana. Tak ada yang tahu saat itu CCTV minimarket masih merekam kejadian sore itu dari kejauhan. Sebuah rekaman yang beberapa jam lagi akan mengubah hidup Samsul selamanya. Malam itu, hujan belum juga reda. Di rumah kontrakannya yang sederhana, Siti menatap jam dinding dengan gelisah. Kok Bang Samsul belum pulang juga, ya? Gumamnya sambil mengintip keluar jendela. Jalanan becek. Suara hujan menutupi semua bunyi. Beberapa menit kemudian, suara langkah tergesa terdengar dari depan. Samsul muncul di ambang pintu, basah kuyup dari ujung rambut sampai kaki. Siti langsung berdiri. Bang, ya Allah, kenapa basah banget? Kenapa nggak nunggu hujan reda? Samsul hanya tersenyum kecil, menaruh jaketnya yang berat karena air. Nggak apa-apa, Ti. Tadi di jalan. Ada yang harus Bang anterin dulu. Siti mengerutkan dahi. Anterin apa, Bang? Samsul duduk pelan di kursi rotan yang udah mulai goyah. Ia menatap istrinya, lalu berkata lembut. Bang nemuin tas di parkiran. Isinya uang. Banyak banget. Bang udah balikin ke polisi. Siti tertegun. Uang? Banyak banget tuh maksudnya berapa? Kayaknya miliaran, Ti. Siti refleks menutup mulutnya dengan tangan. Astagfirullah terus. Bang gak ambil selembar pun.
Samsul menggeleng pelan. Gimana mau ambil? Itu bukan punya kita. Siti menatapnya lama. Matanya berkaca-kaca, antara bangga dan khawatir. Bang, kalau semua orang kayak abang, mungkin dunia nggak segelap ini. Samsul tersenyum lelah. Rezeki kita nggak akan ketukar. Yang penting hati jangan sampai kotor. Malam itu mereka makan malam seadanya. Hujan di luar belum juga berhenti, tapi suasana di dalam rumah hangat sekali. Siti menyandarkan kepalanya di bahu suaminya, sementara Lala sudah tertidur di tikar. Tak ada televisi, tak ada listrik terang, hanya cahaya lampu minyak kecil yang menari di dinding kayu. Keesokan paginya, langit sudah cerah. Samsul kembali ke tempat kerjanya seperti biasa. Tapi kali ini, banyak mata yang memperhatikannya diam-diam. 2 polisi datang ke minimarket itu membawa kertas laporan. Salah satu dari mereka menunjuk kamera CCTV di pojok tembok. Ini dia orangnya, kata polisi itu sambil tersenyum. Bapak yang nemuin tas itu, kan? Samsul mengangguk. Iya, Pak. Kenapa? Videonya viral. Pak, udah disebar orang minimarket ke media sosial. Semua orang ngomongin kejujuran Bapak. Samsul mengerutkan kening. Viral? Maksudnya gimana, Pak? Polisi itu tertawa kecil. Artinya semua orang di internet tahu. Pak, semua orang salut sama kejujuran Bapak. Beberapa pengunjung yang baru datang menatap Samsul dengan kagum. Ada yang diam-diam merekam dengan ponsel. Ada yang berbisik satu sama lain. Samsul mulai merasa kikuk. Aduh, saya nggak ngapa-ngapain, Pak. Saya cuma balikin barang yang bukan milik saya. Tapi semuanya sudah terlanjur menyebar. Dalam beberapa jam, wajah Samsul ada di mana-mana. Di Instagram, di TikTok, di portal berita online. Judul-judulnya mencolok. Tukang parkir jujur kembalikan uang miliaran. Samsul, pria sederhana yang jadi pelajaran untuk Indonesia. Sore harinya, seorang mobil hitam berhenti di depan minimarket. Seorang pria muda berpakaian rapi turun membawa map. Ia menatap Samsul lama, lalu berjalan mendekat. Bapak Samsul, tanyanya. Samsul mengangguk. Iya, saya. Ada apa, Mas? Pria itu mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Samsul dengan erat. Saya, pemilik uang di tas itu. Pak, uang saya kembali utuh karena Bapak. Samsul tampak bingung. Oh, jadi itu uang Bapak, ya? Alhamdulillah kalau udah balik. Saya cuma takut nanti Bapak nyari-nyari. Pria muda itu tersenyum lebar. Matanya berkaca. Saya nyari, Pak. Tapi yang saya temuin malah pelajaran besar. Saya kerja keras ngumpulin uang, tapi saya hampir lupa satu hal. Uang bisa hilang, tapi kejujuran gak bisa dibeli. Samsul hanya tertunduk, tak tahu harus bicara apa. Orang-orang di sekitar mereka menonton dalam diam. Beberapa meneteskan air mata. Pria muda itu menepuk bahu Samsul. Terima kasih, Pak. Bapak udah buktiin. Di dunia yang serakah ini masih ada orang jujur. Samsul hanya menjawab pelan. Saya nggak mau kehilangan berkah cuma karena satu tas uang, Mas. Saya cuma tukang parkir. Tapi saya pengen pulang tiap hari dengan hati tenang. Mereka berpelukan sebentar. Kamera ponsel dari beberapa orang di sekitar menangkap momen itu. Satu pelukan yang sederhana, tapi jadi simbol besar tentang kejujuran di tengah dunia yang kian lupa. Dan hari itu, nama Samsul resmi masuk ke berita nasional. Tapi yang belum ia tahu, kebaikan yang ia lakukan diam-diam, sebentar lagi akan dibalas, diam-diam juga.
Beberapa hari berlalu sejak video itu viral. Nama Samsul kini dikenal luas di dunia maya. Di televisi lokal, ia disebut sebagai tukang parkir paling jujur di Indonesia. Namun bagi Samsul sendiri, hidupnya masih sama. Ia tetap datang pagi-pagi ke parkiran, membawa sapu, mengatur kendaraan, dan menegur sopan setiap pelanggan yang datang. Setiap kali ada orang baru yang lewat, mereka selalu menatapnya dengan senyum. Ada yang minta foto, ada yang sekadar menyalami. "Saya doain Bapak selalu sehat ya, Pak Samsul," kata seorang ibu muda yang memarkir mobilnya. Samsul hanya tersenyum, mengangguk pelan. "Amin, Bu. Makasih ya. Doa yang baik pasti balik ke yang ngedoain juga." Meski begitu, ada juga yang sinis. Seorang pria tua, sesama tukang parkir di blok sebelah, berbisik pelan. "Ah, paling juga cari perhatian. Mana ada orang jujur kalau nemu duit segitu?" Samsul mendengarnya tapi hanya menatap jalan, tak membalas. Dalam hatinya ia berkata, "Yang penting Allah tahu niat saya. Dunia mau bilang apa, biarlah." Suatu sore, saat matahari mulai turun, Siti datang ke minimarket membawa nasi bungkus. Ia duduk di trotoar bersama Samsul sambil menatap langit oranye. "Bang," katanya lembut. "Banyak orang baik yang nyari kita. Katanya mau bantu." Samsul menoleh dengan heran. "Bantu apa?" Siti tersenyum samar. "Donasi, Bang. Dari internet. Katanya uangnya udah banyak banget." Samsul terdiam lama. "Donasi? Dari orang-orang yang gak kenal kita?" "Iya, Bang. Katanya orang-orang tergerak hatinya setelah nonton video Abang di TikTok." Samsul menunduk. Matanya mulai berkaca. "Ya Allah, semua ini karena Engkau, ya? Bukan karena saya." Ia menatap istrinya dan berkata pelan, "Tapi, Ti, kita jangan sombong. Jangan berubah. Kita tetap di sini. Hidup kayak biasa." Malam itu, Siti membuka ponselnya. Di layar muncul ratusan notifikasi. Pesan-pesan masuk dari banyak orang. "Bapak Samsul, saya kagum banget. Semoga Bapak selalu diberkahi. Saya transfer sedikit, Pak. Semoga bermanfaat." Uang masuk ke rekening mereka bertubi-tubi. Dari 1.000, 5.000, sampai jutaan rupiah. Dalam seminggu, totalnya sudah mencapai ratusan juta. Samsul menatap layar itu lama. Tak percaya. "Sebanyak ini, Ti?" katanya dengan suara bergetar. Siti mengangguk. "Iya, Bang. Semua orang pengen bantu Abang." Samsul menunduk. Lalu sujud di lantai. "Alhamdulillah. Ya Allah, Engkau balas dengan cara yang gak pernah saya pikirkan. Engkau balas diam-diam, tapi sempurna." Keesokan harinya, wartawan datang lagi ke rumah kontrakan mereka. Kali ini membawa kamera besar dan mikrofon. "Pak Samsul, sekarang gimana rasanya setelah dapat donasi dari seluruh Indonesia?" Samsul tersenyum. Matanya masih basah. "Saya nggak merasa jadi kaya, Pak. Saya cuma ngerasa Tuhan nggak tidur. Kadang kita bantu orang tanpa tahu, tapi Tuhan tahu semuanya." Beberapa minggu kemudian, kehidupan mereka perlahan berubah. Kontrakan kayu itu direnovasi. Lala bisa sekolah lebih tinggi. Siti membuka warung kecil di depan rumah. Tapi Samsul tetap di tempat parkirnya. Tetap dengan sapu dan peluit di tangan. Tetap tersenyum pada setiap pelanggan. Suatu hari, seorang pria datang lagi. Kali ini wartawan televisi nasional. Ia menyerahkan sebuah amplop. "Pak Samsul, ini dari acara kami. Bapak dinobatkan sebagai kisah inspiratif tahun ini." Samsul membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya, ada sertifikat penghargaan dan selembar cek donasi. Ia menatapnya sebentar, lalu menunduk, menitikkan air mata. "Saya cuma tukang parkir, Pak. Tapi kalau dari kisah saya orang bisa belajar jujur, berarti hidup saya nggak sia-sia." Sore itu, setelah semua orang pulang, Samsul duduk sendirian di kursi kayu di pinggir parkiran. Ia menatap langit senja yang berwarna keemasan.
Rezeki nggak selalu datang cepat, katanya pelan. Tapi pasti datang kalau hati tetap jujur. Sinar matahari terakhir sore itu menyorot wajahnya yang damai. Di kejauhan, suara azan maghrib terdengar. Samsul menutup matanya, tersenyum kecil. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kaya. Bukan karena uang, tapi karena tenangnya hati yang tahu. Tuhan selalu membalas. Diam-diam, tapi sempurna. Beberapa bulan berlalu. Nama Samsul perlahan mulai turun dari berita. Tapi kisahnya tetap hidup di hati banyak orang. Banyak yang menirunya diam-diam. Anak muda yang menemukan dompet lalu mengembalikan. Pedagang yang tidak menipu timbangan. Bahkan pegawai yang menolak suap kecil. Semua menulis caption yang sama di media sosial. Belajar dari Pak Samsul. Samsul sendiri tidak pernah tahu sejauh itu kisahnya berjalan. Ia tetap menghabiskan hari dengan cara yang sama. Bangun subuh, bantu Siti menyiapkan warung, lalu berangkat ke minimarket dengan sepeda tuanya. Kadang ada yang masih mengenalinya, meminta foto, tapi ia hanya tersenyum malu. Saya cuma tukang parkir, Mas, katanya setiap kali. Suatu sore, seorang pemuda datang ke parkiran itu. Pakaiannya rapi tapi wajahnya lesu. Ia berhenti di depan Samsul dan berkata lirih, "Pak, saya dulu hampir ambil uang kantor. Tapi saya batal waktu lihat berita Bapak di TV." Samsul menatapnya, kaget, lalu tersenyum. "Alhamdulillah, Nak, berarti Allah masih jaga hati kamu." Pemuda itu menunduk. "Terima kasih, Pak. Gara-gara Bapak, saya masih bisa lihat wajah orang tua saya tanpa malu." Samsul menepuk pundaknya pelan. "Kalau kita jaga jujur, rezeki bisa dicari. Tapi kalau hati hilang, kita nggak bisa beli lagi, Nak." Malamnya, Samsul pulang lebih lambat dari biasanya. Di rumah, Lala menunjukkan nilai ulangan yang tinggi. "Ayah, Lala dapat ranking 2, katanya bangga. Samsul memeluk anaknya erat. "Ayah bangga. Nak, doa ayah nggak sia-sia." Siti yang duduk di dapur tersenyum sambil menyiapkan teh hangat. "Bang, ingat waktu dulu hujan? Abang pulang basah-basahan bawa tas orang? Siapa sangka dari situ semuanya berubah." Samsul menatap istrinya. "Iya, Ti. Kadang Allah ngetes kita lewat hal kecil. Kita nggak tahu ujian kecil itu yang nyelamatin kita dari ujian besar." Beberapa hari kemudian, Samsul menerima surat dari Dinas Sosial. Mereka mengundangnya ke acara penghargaan tingkat provinsi. Dalam surat itu tertulis, "Untuk dedikasi dan teladan kejujuran yang menginspirasi ribuan orang." Samsul membaca surat itu lama, lalu tersenyum kecil. "Saya nggak pantas, Ti. Saya cuma ngelakuin hal yang seharusnya setiap orang lakuin." Siti menatapnya lembut. "Justru karena abang mikir gitu, makanya abang pantas." Hari acara tiba. Samsul datang dengan baju batik pinjaman dari tetangga. Di panggung sederhana, pejabat tinggi menyerahkan plakat penghargaan kepadanya. Tepuk tangan bergema di ruangan itu. Wartawan kembali mengambil foto. Dalam pidatonya, Samsul hanya berkata pendek, "Saya nggak tahu harus ngomong apa. Saya cuma pengen bilang jujur itu nggak bikin kita miskin. Bohong yang bikin kita kehilangan segalanya." Satu kalimat itu kemudian kembali viral. Cuplikannya beredar di TikTok, diiringi musik haru dan komentar ribuan orang. Kalimat paling tulus tahun ini. Andai semua pejabat kayak Pak Samsul. Orang kayak gini layak dipeluk dunia. Malamnya, setelah semua orang pulang, Samsul duduk sendirian di halaman rumahnya yang baru direnovasi. Langit bersih, bintang banyak, angin lembut berhembus. Ia menatap jauh ke atas dan berbisik pelan. "Terima kasih, ya Allah. Engkau kasih ujian waktu saya nggak punya apa-apa. Tapi engkau juga kasih balasan waktu saya nggak minta apa-apa. Engkau benar-benar maha adil." Ia menutup matanya sebentar, menghirup udara malam yang sejuk. Dari rumah sebelah terdengar suara orang tertawa, suara anak-anak bermain. Semua terasa damai. Dan di tengah kesunyian itu, ada rasa hangat yang tidak bisa dijelaskan, rasa yang hanya dimiliki oleh hati yang sudah belajar
bahwa kejujuran kecil bisa jadi cahaya besar di dunia yang gelap. Pak Samsul tersenyum, menatap bintang, lalu bergumam pelan. Ternyata, Tuhan benar-benar balas diam-diam. Tapi kalau hati kita bersih, kita pasti sadar, balasannya nggak pernah telat. Beberapa tahun berlalu. Hidup Samsul kini jauh lebih tenang. Warung Siti makin ramai. Lala sudah kuliah di universitas negeri, dan rumah kayu mereka sudah berubah jadi rumah tembok sederhana yang nyaman. Tapi meski keadaan berubah, satu hal tetap sama. Setiap pagi, sebelum matahari naik, Samsul masih keluar rumah dengan sapu, peluit, dan senyum yang sama seperti dulu. Tetangga-tetangga sering heran. Pak Samsul udah punya uang banyak, ngapain masih kerja tukang parkir? Kata salah satu dari mereka. Samsul hanya tertawa. Rezeki bukan cuma dari uang, Bu. Kadang, rasa berguna itu juga rezeki. Di parkiran minimarket tempat ia dulu viral, banyak wajah baru. Tapi bagi sebagian pelanggan lama, melihat Samsul di sana selalu memberi rasa aman. Ia jadi semacam simbol, orang yang bikin mereka percaya masih ada kebaikan di dunia ini. Suatu pagi, seorang pria muda datang ke sana dengan mobil baru. Ia turun, menghampiri Samsul, lalu menunduk hormat. "Bapak masih ingat saya?" katanya. Samsul menatapnya lama, mencoba mengingat. "Saya dulu, pemilik uang itu, Pak," ujar pria itu sambil tersenyum. "Sekarang saya buka yayasan sosial. Dan semuanya dimulai setelah ketemu Bapak." Samsul tertegun. "Alhamdulillah, Mas. Berarti Allah balikin uang itu nggak cuma ke dompet Mas, tapi juga ke hati banyak orang." Pria itu mengangguk. "Betul, Pak. Dan hari ini saya kesini bukan cuma mau silaturahmi. Saya mau ngajak Bapak kerja bareng di yayasan. Nggak usah jaga parkir lagi. Saya mau Bapak jadi pembimbing di sana. Ajari anak-anak jalanan soal jujur, soal kerja halal, kayak Bapak." Samsul terdiam. Matanya berkaca. "Saya nggak pinter ngomong, Mas. Saya cuma ngerti satu hal. Kalau hidup mau tenang, jangan pernah makan yang bukan hak kita." Pria itu tersenyum. "Justru itu, Pak, kata-kata sederhana itu yang dunia butuh dengar." Beberapa bulan kemudian, Samsul resmi bekerja di yayasan itu. Ia mengajari anak-anak tentang hidup sederhana, tentang bekerja jujur, tentang doa dan sabar. Setiap kali bercerita, semua anak mendengarkan dengan mata berbinar. "Ayah saya dulu bilang," kata Samsul di depan mereka, "orang jujur mungkin kalah di dunia. Tapi di mata Tuhan, dia menang duluan." Waktu berjalan cepat. Lala lulus kuliah, Siti membuka cabang warung baru, dan Samsul makin dikenal sebagai sosok bijak yang sederhana. Wartawan kadang masih datang untuk wawancara, tapi sekarang ia tak merasa gugup. Ia sudah terbiasa bicara dari hati. Suatu sore, setelah mengisi acara di sekolah, Samsul duduk sendirian di teras rumah. Langit berwarna oranye keemasan, burung pulang ke sarang, dan udara sore terasa damai. Siti datang membawa teh manis, duduk di sampingnya. "Bang," katanya pelan, "ingat nggak, dulu abang selalu bilang nggak pengen kaya?" Samsul tertawa kecil. "Iya. Sekarang malah dikasih segalanya." Siti tersenyum lembut. "Abang tahu nggak, mungkin dulu abang nggak pengen kaya, tapi Tuhan pengen buktiin kalau orang jujur pun pantas hidup berkecukupan." Samsul menatap langit. "Iya, Ti. Tapi yang paling mahal bukan rumah, bukan uang, bukan mobil. Yang paling mahal tuh rasa tenang. Tenang karena kita nggak utang apa-apa ke manusia, cuma sama Tuhan." Sore makin redup. Lala datang menghampiri dengan kabar bahagia. Ia diterima kerja di perusahaan besar. Samsul menatap anaknya, bangga, lalu berkata pelan, "Lala, ayah nggak bisa kasih warisan banyak, tapi ayah pengen kamu bawa satu hal seumur hidup." Lala menatap ayahnya lembut. "Apa itu, Yah?" "Jujur." Karena dari situ, semua hal baik mulai tumbuh. Beberapa tahun kemudian, kisah Samsul ditulis dalam buku sekolah dasar berjudul Kejujuran Pak Samsul. Gambar wajahnya terpampang sederhana di halaman depan,
bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai orang biasa yang melakukan hal luar biasa. Dan di halaman terakhir buku itu, tertulis kalimat yang ia ucapkan pada malam hujan bertahun-tahun lalu. Saya nggak minta kaya. Saya cuma minta hati ini dijaga biar nggak tergoda. Rezeki cukup, keluarga sehat. Itu aja udah lebih dari cukup. Samsul membaca buku itu suatu pagi, duduk di beranda sambil tersenyum. Ia menatap jauh ke jalan tempat dulu ia bekerja. Jalan yang sama, tapi hidup yang sudah berubah. Angin bertiup pelan, membawa aroma hujan pertama musim itu. Ia menutup matanya dan berbisik lirih. Tuhan, kalau waktu itu saya pilih jalan yang salah, mungkin hari ini saya nggak akan duduk di sini. Terima kasih udah jaga hati saya dulu. Waktu saya nggak punya apa-apa. Lalu ia tersenyum lagi. Senyum tenang seorang manusia yang tahu bahwa kejujuran kecil, meski dilakukan sendirian, bisa mengubah dunia diam-diam, tanpa perlu suara keras. Dan di langit sore itu, seolah alam pun ikut membisikkan hal yang sama. Tuhan memang selalu membalas, diam-diam, tapi dengan cara yang paling indah. Tahun-tahun berikutnya berjalan dengan damai. Samsul kini sudah beruban. Langkahnya tak lagi secepat dulu, tapi senyumnya tak pernah hilang. Orang-orang memanggilnya Pak Samsul Guru Kejujuran. Ia tak pernah minta gelar itu, tapi sepertinya dunia yang memberinya secara alami. Di halaman yayasan, puluhan anak muda duduk melingkar mendengarkan ceritanya. Samsul berbicara pelan, tapi setiap kata terasa dalam. Dulu, katanya sambil menatap langit, saya cuma tukang parkir. Waktu nemu uang miliaran, godaannya besar banget. Tapi saya ingat kalau saya ambil, mungkin hidup saya berubah, tapi hatinya mati. Anak-anak itu terdiam. Salah satu dari mereka bertanya lirih. Pak, Bapak nyesel nggak? Soalnya kalau Bapak ambil, Bapak udah kaya dari dulu. Samsul tersenyum. Kaya itu bukan soal dompet. Nak, kaya itu waktu kamu bisa tidur nyenyak tanpa takut ketahuan. Sore itu, setelah anak-anak pulang, Samsul duduk di kursi tua di bawah pohon mangga. Angin lembut bertiup, menerbangkan daun-daun kering. Dari jauh, suara azan asar terdengar. Ia menatap ke arah masjid kecil yang dulu sering ia datangi setelah kerja, tempat ia dulu berdoa di malam hujan itu. Siti datang membawa teh hangat, meletakkannya di meja. Bang, tadi ada surat datang. Dari Jakarta. Samsul mengambilnya, membuka pelan. Di dalamnya ada undangan dari Kementerian Sosial. Kami mengundang Bapak Samsul untuk menerima penghargaan nasional atas integritas dan keteladanan. Ia menatap surat itu lama. Air mata menetes perlahan. Ya Allah, dari tukang parkir, sekarang diundang ke Jakarta. Bisiknya pelan. Siti menggenggam tangannya lembut. Abang pantas dapat itu. Dunia akhirnya sadar, yang kecil bisa punya hati besar. Beberapa minggu kemudian, Samsul dan keluarganya berangkat ke Jakarta naik pesawat untuk pertama kalinya. Ia duduk di dekat jendela, menatap awan di luar dengan kagum seperti anak kecil. Dulu tiap lihat pesawat lewat, saya cuma bilang ke Lala, ayah pengen naik itu. Sekarang beneran naik, katanya sambil tertawa. Di gedung besar penuh cahaya, Samsul berdiri di depan ratusan orang. Di belakangnya terpampang tulisan besar, Malam Anugerah Kejujuran Indonesia. Ia menerima piala kecil dari presiden, lalu mikrofon diberikan padanya. Ruangan hening. Samsul menggenggam mikrofon itu, menatap ke arah penonton, lalu mulai bicara dengan suara bergetar. Saya ini cuma orang kecil. Saya nggak punya sekolah tinggi, nggak punya jabatan, nggak punya banyak uang. Tapi waktu saya nemu tas itu, saya cuma mikir satu hal. Kalau saya ambil yang bukan hak saya nggak akan bisa lihat muka anak saya lagi. Ia berhenti sejenak, menatap Lala yang duduk di barisan depan bersama Siti. Saya cuma pengen anak saya belajar. Jujur itu nggak bikin kamu miskin. Bohong itu yang bikin kamu kehilangan segalanya. Kadang, Tuhan ngasih ujian bukan buat lihat kita jatuh, tapi buat lihat hati kita tetap bersih waktu nggak ada yang lihat. Tepuk tangan menggema. Beberapa orang meneteskan air mata.
Wartawan menyorot wajah Samsul yang tenang. Senyum yang dulu sederhana kini jadi simbol harapan untuk jutaan orang. Malam itu, setelah acara selesai, Samsul keluar ke balkon hotel, menatap langit Jakarta yang penuh cahaya. Ia menarik napas panjang. Dulu aku cuma pengen tenang, katanya pelan. Tapi ternyata dari ketenangan itu, Tuhan kasih lebih dari segalanya. Beberapa tahun kemudian, Samsul meninggal dunia dengan tenang di usia senja. Desa tempat ia lahir menggelar doa bersama. Di yayasan yang ia dirikan, anak-anak membacakan Al-Fatihah sambil memegang papan kecil bertuliskan, "Kejujuran itu warisan abadi." Lala, yang kini sudah menjadi dosen, berdiri di depan kelas suatu pagi dan menulis di papan tulis. "Ayah saya dulu cuma tukang parkir. Tapi dari dia, saya belajar bahwa kadang, orang paling sederhana justru meninggalkan warisan paling berharga." Ia menatap keluar jendela, ke arah langit yang bersih, dan tersenyum. Di matanya ada bayangan ayahnya, duduk di bawah hujan, memeluk tas hitam itu dengan air mata, lalu berjalan perlahan ke kantor polisi. Dan di hati Lala, juga di hati banyak orang yang pernah mendengar kisahnya, satu kalimat terus bergema. Tuhan memang membalas diam-diam. Tapi kalau kau sabar dan jujur, balasan itu akan terdengar sampai ke akhir zaman. Tahun-tahun terus berjalan, tapi nama Samsul tetap hidup di mana-mana. Di sekolah-sekolah, kisahnya dibacakan setiap hari kejujuran nasional. Di televisi, dokumenter berjudul, "Diam-diam Tuhan Membalas," masih diputar ulang tiap Ramadan. Dan di desa tempat ia dimakamkan, orang-orang masih sering datang hanya untuk berziarah, duduk sebentar di makamnya yang sederhana, membaca doa, lalu pulang dengan hati yang entah kenapa terasa lebih tenang. Makam Samsul terletak di bawah pohon beringin besar di tepi sawah, tempat yang dulu sering ia lewati tiap pagi saat berangkat kerja. Batu nisannya putih polos, hanya bertuliskan, "Samsul bin Abdullah, hidup dengan jujur, mati dengan tenang." Suatu sore, Lala datang sendirian. Ia sudah dewasa sepenuhnya sekarang, mengenakan kerudung lembut dan pakaian sederhana. Di tangannya ada bunga melati segar. Ia duduk di depan makam ayahnya, mengusap debu pelan-pelan, lalu berbicara seolah ayahnya masih bisa mendengar. "Yah, hari ini Lala resmi buka program beasiswa di kampus. Namanya Beasiswa Kejujuran Samsul. Banyak mahasiswa miskin bisa sekolah gratis lewat situ. Semua itu berkat cerita ayah." Ia tersenyum, tapi matanya basah. Dulu ayah bilang, kejujuran gak bikin kita kaya, tapi bikin kita hidup tenang. Dan sekarang Lala ngerti, ternyata kejujuran juga bisa bikin orang lain bahagia. Angin sore berembus pelan, menggoyangkan ranting beringin. Lala menatap ke langit. Matahari hampir tenggelam. Sinarnya keemasan seperti sore terakhir yang ayahnya lihat dulu. Dalam hati, ia berbisik, ayah gak pernah tahu. Tapi kisah ayah udah nyentuh jutaan orang. Banyak yang berubah karena ayah. Di kejauhan, anak-anak desa bermain di pematang sawah sambil tertawa. Di antara mereka, seorang anak kecil berteriak riang, "Aku mau kayak Pak Samsul. Aku nggak mau bohong." Suaranya menggema di antara gemericik air sawah dan angin sore. Lala menatap mereka, tersenyum. "Lihat, yah orang masih ingat ayah," katanya pelan. Dan selama mereka masih ingat, berarti ayah belum benar-benar pergi. Malam mulai turun. Bintang-bintang bermunculan di langit, satu persatu, seolah menyala untuk menerangi makam itu. Di jalan desa, lampu-lampu minyak mulai dinyalakan. Suara azan maghrib terdengar lembut dari surau kecil. Surau yang dulu jadi tempat ayahnya sholat di malam hujan itu. Lala berdiri, menatap nisan terakhir kalinya sebelum pulang. "Ayah, terima kasih udah ngajarin Lala satu hal. Kalau kita jaga hati, dunia yang jagain kita." Ia menunduk, menaruh bunga terakhir, lalu berjalan perlahan meninggalkan makam. Kamera imajiner menyorot langit malam. Bulan separuh bersinar lembut di atas beringin. Di bawahnya, bayangan lembut seolah muncul. Sosok pria sederhana mengenakan sarung dan kemeja abu-abu, berdiri sambil tersenyum damai, memandangi sawah luas yang berkilau di terpa cahaya bulan.
Narasi terakhir berbisik dalam suasana hening. Kadang Tuhan menulis kisah besar lewat tangan orang kecil. Dan kadang, balasan paling indah bukan datang di dunia, tapi lewat nama yang tetap hidup dalam kebaikan. Lalu layar menghitam, dan muncul tulisan terakhir. Terinspirasi dari kisah nyata tentang kejujuran, cinta, dan balasan Tuhan yang selalu tepat waktu. Kilauan tamat. Beberapa tahun kemudian, desa tempat Samsul dulu tinggal telah banyak berubah. Jalan tanah yang dulu becek kini sudah disemen. Di dekat lapangan, berdiri sebuah bangunan sederhana dengan papan nama bertuliskan. Yayasan Cahaya Kejujuran didirikan untuk mengenang almarhum Samsul bin Abdullah. Di dalamnya, anak-anak dari keluarga miskin belajar membaca, mengaji, dan menulis. Di dinding ruang utama tergantung sebuah foto besar. Potret Samsul tersenyum memakai baju koko abu-abu dan sarung kotak-kotak. Di bawahnya tertulis kalimat yang kini jadi semboyan yayasan. Kalau hatimu jujur, dunia akan menghormatimu, dan Tuhan akan menjagamu. Yayasan itu berdiri dari dana sumbangan ribuan orang yang dulu tersentuh kisahnya. Lala menjadi ketuanya, dibantu suaminya, Raffi, seorang jurnalis yang dulu menulis berita tentang kejujuran ayahnya. Setiap hari, ratusan anak belajar gratis di sana. Suatu pagi, Lala berdiri di depan para murid. Ia memegang mikrofon kecil. Suaranya lembut tapi mantap. Anak-anak, kalian tahu nggak kenapa yayasan ini berdiri? Anak-anak menjawab ramai. Karena Pak Samsul. Lala tersenyum. Betul, karena ayah saya percaya. Orang jujur itu nggak akan pernah kalah. Mungkin dia nggak punya apa-apa di dunia, tapi dia selalu punya tempat di hati Tuhan. Beberapa anak terlihat termenung. Seorang bocah laki-laki mengangkat tangan. Bu, kalau kita jujur tapi malah dimarahin orang, gimana? Lala terdiam sejenak, lalu mendekati anak itu, berjongkok, dan berkata pelan. Kalau kamu jujur dan orang marah, berarti mereka belum paham arti jujur. Tapi percayalah, Tuhan paham. Sore hari, setelah kegiatan selesai, Lala berjalan menyusuri pekarangan yayasan. Di bawah pohon mangga tua, ia melihat seorang anak kecil duduk sendirian sambil menatap sepeda bututnya yang rusak. Lala mendekat dan bertanya, "Kenapa sedih?" Anak itu menunduk. "Sepeda saya rusak, Bu. Saya nemuin uang di jalan, mau saya pakai buat betulin. Tapi saya ingat cerita tentang Pak Samsul. Jadi saya laporin ke kantor RT." Lala menatap anak itu lama. Ada haru yang naik di dadanya. "Kamu tahu nggak, Nak? Itu persis kayak yang ayah saya lakuin dulu." Anak itu tersenyum malu. "Iya, Bu. Saya pengen jadi kayak Pak Samsul." Lala mengusap rambutnya lembut. "Kalau gitu, kamu udah mulai jadi seperti dia." Malamnya, setelah semua anak pulang, Lala duduk di kantor kecil di yayasan. Di mejanya, masih ada Al-Quran kecil yang dulu milik ayahnya, yang sampulnya sudah lusuh tapi masih utuh. Ia membuka halaman pertama, dan menemukan tulisan tangan ayahnya di bagian dalam sampul. Untuk Lala, kalau nanti ayah nggak ada, teruslah jujur meskipun nggak ada yang lihat. Karena Tuhan selalu lihat, meski semua mata tertutup. Air mata Lala menetes tanpa ia sadari. Ia menutup Al-Quran itu, menatap keluar jendela, ke arah langit malam. Bulan purnama menggantung indah, sinarnya menembus kaca jendela, jatuh tepat di atas foto ayahnya di dinding. "Yah," bisiknya pelan. "Semua ajaran ayah masih hidup di sini. Di hati orang-orang yang ayah sentuh, di tawa anak-anak yang belajar jujur, di setiap doa yang mereka panjatkan." Di luar, angin malam berembus lembut. Daun-daun mangga bergoyang perlahan, seperti ikut menjawab. Dan di antara gemerisik itu, seolah terdengar suara samar, suara lembut yang dulu sering menenangkan Lala waktu kecil. "Nak, ingat, Tuhan memang gak pernah lupa. Dia cuma menunggu waktu yang tepat buat membalas kebaikanmu." Lala menutup matanya, tersenyum. Kamera imajiner naik ke langit, menyorot pemandangan desa dari atas. Yayasan kecil yang bercahaya di tengah gelap, anak-anak tertawa di halaman, dan langit malam yang penuh bintang.
Narasi penutup berbunyi pelan, seperti doa. Dan begitulah, kisah seorang tukang parkir sederhana yang jujur. Ia mungkin sudah tiada, tapi kejujurannya hidup, menyalakan hati, menumbuhkan kebaikan, dan mengingatkan kita semua bahwa Tuhan selalu membalas, diam-diam, tapi dengan cara paling indah.